Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Annyeong Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Deliveryman. Pemeran utama di film ini adalah Youngmin sebagai seorang supir taksi yang hidup pas-pasan dan baru saja ditinggal oleh ibunya yang meninggal karena tabrak lari. Dalam misinya mengungkap pelaku pembunuhan ibunya, Youngmin ditemani hantu cantik yang bernama Ji-hyun. Nah, gimana tuh kisah cinta manusia dan hantu ini bisa berjalan lancar? Penasaran kan? Langsung tonton video ini. Tapi disclaimer dulu. Walaupun cerita ini ada hantunya, tapi ini bukan film horor ya guys. Jadi kalian gak perlu khawatir menontonnya di waktu malam. Oke, kita mulai. Kisah diawali dengan sang pemeran utama yang sedang menjalankan aktivitasnya sebagai seorang supir taksi seperti biasanya. Satu demi satu penumpang pun diantarkannya dengan lancar. Sampai tiba di malam hari pukul 7:30, Youngmin mengakhiri argo taksinya. Youngmin melanjutkannya dengan menjemput temannya, yaitu seorang anak dari pemilik perusahaan taksi tempat dia bekerja. Kita sebut saja dia Ijal. Dan ketika sampai di rumah Ijal, terlihat pencuri yang sedang membawa salon pengeras suara mahal milik Ijal. Maling itu pun bergegas kabur dengan cepat. Dan Ijal pun meminta Youngmin untuk mengejarnya dengan bayaran $500. Youngmin pun setuju. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Youngmin mengejar maling itu dengan bantuan navigasi teman-temannya. Dan maling itu pun akhirnya tertangkap dan dibawa ke polisi. Esoknya, kita diperlihatkan Youngmin yang sedang memasak untuk neneknya. Saat Youngmin membersihkan mobilnya, dia menemukan HP jadul. Ketika dipegang, HP jadul itu mengeluarkan listrik. Youngmin pun dengan refleks menjatuhkan ponsel jadul itu. Dan secara bersamaan, muncul seorang hantu wanita di mobilnya. Namun, Youngmin belum menyadari hal itu. Setelah itu, datang seorang debt collector yang menagih hutang kepadanya. Karena hutangnya sudah jatuh tempo. Sedangkan hutangnya berjumlah $100.000 dan Youngmin harus membayarnya sekarang, setidaknya $20.000 dulu agar rumahnya tidak dilelang. Sampai pada malam hari, Youngmin mengantarkan penumpangnya yang berkostum hantu untuk pergi syuting. Semuanya berjalan lancar hingga saat di mana Youngmin melihat pelanggannya tersisa satu. Padahal itu bukan pelanggannya, melainkan hantu yang muncul di pagi hari bersamaan dengan Youngmin menjatuhkan ponsel jadul. Hantu itu bernama Ji-hyun. Ketika Ji-hyun keluar dan menjauh dari mobilnya, Ji-hyun tiba-tiba terbang menuju taksi Youngmin lagi. Melihat dia benar-benar hantu, Youngmin pun pingsan. Youngmin pun bangun di pagi hari dan langsung melihat lagi hantu itu. Dia pun lari ketakutan, begitu juga dengan hantunya. Lalu datang petugas jalanan yang akan mencatat denda ke mobil Youngmin karena parkir sembarangan. Youngmin pun bergegas masuk kembali ke mobilnya. Akhirnya Youngmin mencoba melawan ketakutannya dan mulai mengobrol dengan Ji-hyun. Ternyata Ji-hyun tidak mengingat apa-apa, bahkan namanya sendiri. Ji-hyun pun bilang, "Hei Pak Supir, pasti kamu yang bunuh aku kan? Aku lihat darah di kursi belakang mobilmu." Youngmin membalas, "Apaan lu nuduh-nuduh gua? Lihat nih video." Video menunjukkan bahwa darah itu berasal dari penumpang semalam yang menjatuhkan cairan merah properti syutingnya. Akhirnya Youngmin harus tetap bekerja menjemput para pelanggannya. Dan kali ini pelanggannya merasa mual dan merinding ketika naik taksinya Youngmin. Alhasil, Youngmin tidak mendapatkan pelanggan sepanjang hari. Sedangkan dia harus membayar hutang. Dan dia pun memarahi Ji-hyun karena dialah yang menyebabkan taksinya tidak laku. Karena dia kesal, esoknya dia ke dukun agar Ji-hyun bisa pergi ke akhirat. Tapi tindakannya itu sia-sia. Dan Youngmin hanya menghabiskan uangnya dengan percuma. Di malam hari, Youngmin menjemput lagi pelanggannya yang bernama Dr. Do. Dan Dr. Do adalah satu-satunya pelanggan yang tidak merasa mual ketika masuk taksinya Youngmin.
Perjalanan pun lancar sampai tujuan. Yongmin pun mampir ke rumah sakit tempat Dr. Do bertugas. Di sana dia dihampiri perawat yang bernama So-ri. Dia adalah teman SMA-nya Yongmin. Dan Yongmin terlihat membawa makanan untuk diberikan kepada Dr. Do. Karena Yongmin menganggap bahwa dia berjasa besar dalam merawat ibunya. Sesampainya di rumah, Yongmin memposting cerita dirinya yang mendapati hantu di taksinya. Salah satu dukun pun menjawab, "Hati-hati, gerbang hantu kini terbuka di taksi Anda." Yongmin semakin pusing melihat jawaban itu. Terlebih, jawaban itu ditulis oleh dukun Chongdam. Di pagi harinya, Ji-hyun bertingkah ramah untuk menyemangati Yongmin dalam bekerja. Mereka berdua pun mencari pelanggan. Pelanggan pertama pun tiba dan ternyata pelanggan itu juga hantu. Membuat Yongmin semakin frustasi dengan kesialan yang menimpanya. Ditambah lagi, dua hantu itu berdebat dan dua hantu itu terus berada di taksi itu sehingga taksinya semakin tidak laku. Tiba di rumah, Yongmin merenung kenapa dia bisa melihat arwah orang lain tapi tidak bisa melihat arwah ibunya. Paginya, Yongmin ingin menjual taksinya itu ke showroom karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan penumpang. Tapi, ketika di showroom, keberuntungan pun datang di mana ada hantu laki-laki yang meminta tolong mengambilkan emas di mobilnya untuk diberikan kepada anaknya yang ada di rumah sakit. Dan Yongmin akan mendapatkan bayaran separuh dari emas itu. Yongmin pun membantu hantu itu hingga usai, dan hantu laki-laki itu bisa pergi ke akhirat dengan tenang. Dari kejadian itu, Ji-hyun sadar bahwa hanya dirinya lah hantu yang amnesia, dan hantu akan pergi ke akhirat apabila permasalahannya di dunia selesai. Dan di sisi lain, dia mendapatkan ide untuk membuka jasa taksi hantu dan berhasil meyakinkan Yongmin dengan ide briliannya itu. Yongmin pun tidak jadi menjual taksinya dan mulai menerima klien hantu pertamanya, yaitu hantu yang ini. Kita sebut saja dia Yogi. Nama aslinya Byung-chul. Dan Yogi pun mulai menceritakan tentang kematian dirinya. Dia jatuh dari tangga saat sedang bekerja dan dia mati setelah 1 bulan pernikahannya. Dan dia ingin meminta Yongmin memasang bak mandi di rumahnya untuk istrinya. Yogi menjanjikan bayaran emas seharga $2.000. Yongmin marah karena sebelumnya Yogi mengaku orang kaya yang dimakamkan di tempat VIP. Yongmin pun pergi dengan kecewa. Di rumah, Yongmin disuruh neneknya untuk memperbaiki pipa toilet. Dan dia pun teringat masa kecilnya yang meminta dibelikan bak mandi kepada ibunya. Hal itu membuat Yongmin tersentuh untuk membantu Yogi. Karena setidaknya Yogi bisa membayarnya $2.000. Yongmin dan Ji-hyun pun datang ke rumah Yogi lagi. Di sana mereka berdiskusi tentang bagaimana cara Yongmin bisa masuk ke rumah istri Yogi. Diceritakan bahwa nama istri Yogi bernama Soyeon. Setelah bercerita tentang masa lalu Yogi, akhirnya Ji-hyun mendapat ide. Yongmin pun disuruh untuk berpura-pura menjadi junior Yogi ketika di SMA. Akhirnya, dia berhasil dipersilahkan masuk oleh Soyeon. Yongmin pun mulai menyusun rencana agar bisa masuk ke kamar kecil Yogi guna mengambil emas batangan yang jadi bayaran jasa taksi hantunya. Yongmin pun meminta Soyeon mencari dokumen kontrak apartemen, sedangkan Yongmin bergegas ke kamar kecil untuk mengambil emas itu. Untungnya, mereka berhasil menemukan emas itu sebelum Soyeon menemukan dokumen. Di tengah percakapan, Soyeon ditelepon kantor asuransi rumah sakit untuk menerima uang kompensasi kematian suaminya. Pemasangan bak mandi pun tertunda karena mereka lebih memilih untuk pergi ke kantor asuransi terlebih dahulu. Setelah sampai di rumah sakit, tiba-tiba ada ibu-ibu yang mengaku ibunya Yogi. Sedangkan Yogi adalah yatim piatu.
Tapi ibu itu punya bukti yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa dia adalah ibunya Yogi. Dan si ibu itu pun pergi ke rumah Abu Yogi bersama Soyeon. Di sana terdapat kejanggalan, karena di saat melakukan ritual sesajen, ibu-ibu itu menyajikan kiwi, sedangkan Yogi alergi kiwi. Kemudian Soyeon menceritakan pernikahannya kepada ibu palsu itu, bahwasannya pernikahannya belum terdaftar. Alhasil ibu itu merekamnya dan bergegas mengambil alih uang kompensasi. Dan berkata kepada Soyeon, "Saya lagi kekurangan uang. Saya merasa Yogi memberikan hadiah terakhirnya untukku." Tapi Yongmin menaruh kecurigaan terhadap ibu itu karena terdapat dua kejanggalan. Pertama, ibu palsu itu tidak tahu Yogi alergi kiwi. Kedua, seorang keluarga tidak mungkin mau menerima uang kompensasi keluarganya dengan kegembiraan. Dengan dua kecurigaan itu, akhirnya Yongmin menyelidiki kasus itu. Yongmin pun mencari alamat rumah ibu Yogi di daftar pasien rumah sakit. Keadaan rumah itu sangat berantakan. Dan di sana, Yongmin melihat foto si ibu palsu bersama ibu asli Yogi, dengan clue bahwa ibu asli Yogi memiliki luka di tangan kirinya. Yongmin datang ke rumah Soyeon lagi untuk membujuk jangan menyerah untuk mendapatkan kompensasi itu. Di kantor asuransi, ibu palsu diminta untuk memberikan sidik jarinya. Namun, lengannya penuh luka sehingga sidik jarinya rata. Si ibu palsu marah karena merasa dirinya dicurigai, sampai dia mencabut rambutnya untuk melakukan tes DNA. Dia berani melakukan itu karena tahu bahwa jasad Yogi sudah dikremasi. Kemarahannya itu membuat Soyeon pingsan, dan Soyeon pun dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata dia hamil. Kehamilannya itu terdengar oleh ibu palsu, dan dia menghina lagi bahwa itu bukan anak Yogi, menganggap bahwa Soyeon berselingkuh. Soyeon pun sakit hati dan tidak mau berhadapan dengan ibu palsu itu. Esok harinya Yongmin datang lagi ke rumah Soyeon. Kali ini dia benar-benar sudah menyerah dan hanya akan memasang bak mandi saja bersama Ijal dan temannya. Tapi Ji-hyun melihat kartu DNA milik Yogi. Ternyata Yogi telah mendaftarkan DNA ke rumah sakit. Alhasil tes DNA bisa dilakukan karena sebelumnya ibu palsu itu mencabut rambutnya, dan rambut itu sekarang menjadi sampel untuk DNA ibu palsu. Di kantor asuransi, ibu palsu nyaris akan menandatangani penerimaan kompensasi. Tapi Yongmin datang tepat waktu sambil membawa hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa dia benar-benar ibu palsu. Alhasil, dia kabur dengan malu. Dan uang kompensasi akan diberikan kepada Soyeon ketika janin terbukti anak Yogi. Dan di parkiran, Yongmin tosan dengan Ji-hyun, tapi malah tembus, membuat Ji-hyun jatuh. Saat akan bangun, Yongmin melihat tangan Ji-hyun yang terdapat ikat rambut ibunya. Episode 2 pun selesai. Saksikan terus kelanjutannya di View, dan kalau kalian tidak mau buang-buang waktu, saksikan di channel Anyong Film.